Mentari pagi baru saja menembus kabut tipis yang menggantung di Terminal Lama Jombang. Hiruk-pikuk para penumpang mulai terasa, namun di tengah keramaian itu, aroma batagor panas perlahan menguar dari sebuah gerobak sederhana yang didorong seorang pemuda. Dialah Supriyadi, wajahnya bersih, matanya tenang, tapi menyimpan bayang-bayang masa lalu yang tak banyak diketahui orang. Ia mendorong gerobaknya melewati deretan bis tua sambil sesekali menyapa para pedagang lain dengan senyuman tulus. Namun ketenangan itu sekejap buyar saat dari kejauhan terdengar suara tawa kasar dan langkah sepatu bot menghantam aspal terminal. Samsul Pentol, preman muda yang sering jadi perpanjangan tangan Gendon Jabrik, muncul bersama dua temannya. Mereka menghampiri gerobak Supriyadi dengan gaya arogan, menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil tertawa mengejek. "Wah, wangi juga nih batagor. Tapi kayaknya wangi uangnya lebih enak, ya," ucap Samsul sambil menjulurkan tangan ke dalam laci uang. Supriyadi menahan amarah. Wajahnya tetap datar, hanya sedikit tegang. "Maaf, Kang, ini buat modal harian. Saya nggak punya lebih," ucapnya tenang. Tapi ketenangan itu justru memicu amarah Samsul. Ia mendorong gerobak hingga hampir terbalik. Beberapa batagor jatuh dan terinjak oleh sandal preman-preman itu. Penumpang di sekitar hanya bisa melirik tanpa berani ikut campur. Suasana menjadi tegang, udara seolah mengental. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara teriakan nenek-nenek, "Sudah, cukup. Jangan ganggu dia." Suara itu milik Bu Sumiyem, penjual jamu tua yang sudah bertahun-tahun jadi saksi bisu kekacauan terminal itu. Samsul menoleh dan hanya tertawa sinis. "Heh, nenek tua, jangan ikut-ikut. Ini urusan anak muda," katanya sambil meludah ke tanah. Tapi Supriyadi menunduk, kedua tangannya mengepal. Dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak, seperti bara kecil yang menyala dalam senyap. Samsul kembali meraih gerobak, namun sebelum tangannya menyentuh lagi laci uang, batagor panas yang masih mengepul tiba-tiba melayang ke wajahnya. Lemparan cepat, akurat, dan panas membakar kulit pipinya. Samsul teriak kesakitan, sementara dua temannya mundur terkejut. Supriyadi berdiri tenang, wajahnya tetap tenang, tapi matanya kini berbeda, lebih dalam, lebih gelap. Semua yang melihat seolah menyadari bahwa ada kekuatan tersembunyi dalam diri pemuda itu. Preman-preman itu kabur sementara waktu, namun mereka tak tinggal diam. Samsul bersumpah akan melaporkan kejadian itu pada Gendon Jabrik. Suasana terminal kembali tenang, tapi orang-orang mulai berbisik tentang Supriyadi. "Pemuda batagor itu, kayak bukan orang biasa," kata seorang sopir angkot lirih. Bu Sumiyem hanya menatap Supriyadi lama, sebelum membisikkan sesuatu. "Nak, jangan biarkan masa lalu menguasaimu lagi." Supriyadi hanya menunduk. Ia tahu, ini bukan hanya tentang batagor, bukan hanya tentang preman. Ini tentang siapa dirinya sebenarnya, tentang warisan ilmu yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Dan kini, pintu itu perlahan mulai terbuka kembali. Sore hari di Terminal Jombang selalu terasa lebih berat. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menandai kemuraman nasib para pedagang kecil yang bertahan hidup di tengah kerasnya dominasi preman. Setelah kejadian batagor panas tadi pagi, Supriyadi tetap berjualan seperti biasa. Ia membetulkan gerobaknya yang sempat rusak dan membersihkan sisa dagangan yang diinjak Samsul. Wajahnya datar, namun dalam pikirannya berkecamuk ribuan kenangan masa silam yang mulai membangkitkan bisikan ajian yang telah lama terkunci di Mar Ireng. Sementara itu, di sebuah warung kopi terminal yang remang-remang, Gendon Jabrik duduk dengan gelas kopi hitam di tangannya. Wajahnya keras, bertato di leher, dan tatapannya penuh dendam. Samsul, dengan pipi yang masih merah melepuh karena batagor panas, melapor dengan nada geram. "Anak batagor itu ngelawan, Bang." Matanya beda, kayak ada bara hidup. Gendon mengangguk pelan, lalu menyalakan rokok lintingnya. "Berarti dia bukan orang biasa. Tapi semua yang berani ngelawan kita harus dilenyapkan. Terminal ini milik kita, bukan tempat main bocah." Malam itu, Gendon mengumpulkan semua anak buahnya. Di lorong gelap dekat garasi bas kosong, mereka menyusun rencana besar, pemalakan mingguan secara paksa, bukan hanya kepada Supriyadi, tapi semua pedagang di terminal. Tujuannya satu, memberi pelajaran dan menunjukkan siapa penguasa terminal yang sebenarnya. Gendon ingin membuat semua orang ketakutan, apalagi setelah ada satu pedagang yang berani melawan. Keesokan paginya, suasana terminal mencekam. Preman-preman menyebar, dari warung kopi, penjual pulsa,
hingga tukang parkir. Semua dipalak tanpa ampun. Tangisan dan teriakan pedagang kecil menggema, namun tak ada yang bisa melawan. Ketika tiba giliran Supriyadi, mereka datang bertiga. Samsul, kini membawa balok kayu, mengetuk-ngetuk lantai terminal sambil berkata, "Sekarang, Batagormu bayar nyawa atau bayar uang?" Supriyadi menatap mereka tenang. "Saya sudah bilang, saya tidak akan bayar kezaliman," katanya lirih, namun penuh kekuatan. Samsul melayangkan balok kayu ke arah kepala Supriyadi, dan di saat itulah, gerakan cepat Supriyadi seperti bayangan. Ia menangkis balok itu dengan satu tangan dan menghentakkannya ke tanah hingga patah. Semua orang terdiam, matanya kembali berubah gelap, dan seolah ada api hitam menyala di balik pupilnya. Suasana mendadak hening. Preman-preman itu mundur perlahan. Supriyadi tak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap mereka satu persatu. Teror kini berpindah tangan, dari preman kepada pemuda Batagor. Pedagang lain mulai berani mengangkat kepala, dan sorot harapan mulai tampak di wajah-wajah mereka. Tapi Bu Sumiyem, dari kejauhan, menggeleng pelan, ia tahu setiap kekuatan besar selalu menuntut harga yang lebih besar pula. Di sudut lain terminal, Gendon menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia menyeringai, tapi bukan karena senang. "Jadi ini yang kau warisi, Supriyadi," gumamnya pelan. Ia pun memanggil seseorang melalui ponsel tua, seseorang yang sudah lama ia hindari, Mbah Suro, dukun hitam yang dulu pernah mengajarinya ilmu kegelapan, dan kini satu-satunya harapan untuk menjinakkan api yang mulai membara di dalam tubuh si penjual Batagor. Langit Jombang semakin mendung, seolah mencerminkan situasi di terminal yang makin mencekam. Setelah perlawanan Supriyadi terhadap preman yang memalak, kabar tentang Batagor terbang menyebar lebih cepat dari asap gorengan. Para pedagang mulai membicarakan sosok pemuda misterius itu dengan rasa kagum dan gentar. Ada yang bilang ia titisan leluhur sakti, ada pula yang percaya bahwa ia dirasuki makhluk halus. Namun bagi Supriyadi, semuanya hanyalah beban masa lalu yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Sementara itu, Gendon Jabrik tidak tinggal diam. Malam itu, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang tersembunyi di balik pasar lama menuju sebuah pondok reyot yang dikelilingi pohon beringin tua. Di sanalah Mbah Suro, dukun tua bermata merah dan berjubah hitam, tinggal menyendiri. "Sudah waktunya aku turun gunung, Gendon," kata Mbah Suro setelah mendengar cerita tentang ajian di Mar Ireng. "Kalau benar bocah itu mewarisi di Mar Ireng, maka kita berhadapan dengan api yang tidak bisa kau padamkan dengan kekerasan." Keesokan harinya, suasana terminal kembali panas. Samsul yang masih menyimpan dendam, datang lebih awal dengan 4 preman lain dan langsung menghampiri gerobak Supriyadi. Mereka tak lagi bicara, hanya melayangkan tamparan dan menendang dagangannya hingga tumpah ke tanah. Supriyadi hanya diam, namun matanya mulai bergetar. Wajahnya tak berubah, tapi dadanya naik turun menahan sesuatu yang hendak meledak. Penumpang dan pedagang lainnya kembali hanya bisa menonton, takut jika ikut campur akan menjadi korban selanjutnya. Namun detik berikutnya terjadi sesuatu yang membuat semua mata membelalak. Dalam satu gerakan cepat, Supriyadi mengambil satu batagor panas dari wajan dan melemparkannya dengan kekuatan luar biasa ke arah salah satu preman. Batagor itu menghantam wajah preman tersebut seperti peluru, membuatnya jatuh pingsan seketika. Samsul yang melihat itu langsung mencabut pisau lipatnya, namun belum sempat bergerak, Supriyadi sudah berada di belakangnya, menendang lututnya hingga ia tersungkur. Seketika suasana terminal kacau. Preman-preman itu kabur tunggang langgang, sementara orang-orang bersorak kecil, bukan karena keberanian, tapi karena harapan yang mulai tumbuh di tengah teror. Supriyadi kembali ke gerobaknya yang hancur, menghela napas panjang. Ia tahu, hari ini adalah titik balik. Rahasianya tak lagi bisa disembunyikan. Dan saat ia menatap tangannya yang sempat berkilau hitam saat mengaktifkan ajian itu, ia sadar, di Mar Ireng telah bangkit, dan tidak akan bisa ia redam dengan niat baik saja. Di kejauhan, Bu Sumiyem yang menyaksikan semuanya dari belakang lapak jamunya, tampak menggigil. Ia tahu, jika di Mar Ireng sudah membangkitkan wujudnya, maka keseimbangan alam mulai terganggu. Ia pun mengambil sebuah liontin tua dari lehernya dan mengecupnya pelan. "Anak itu belum siap," gumamnya, setengah berdoa agar Mbah Karim, orang satu-satunya yang bisa menenangkan di Mar Ireng, segera muncul dari pelariannya. Dan benar saja, malam itu, saat gerimis turun pelan di atas Jombang,
seseorang bertubuh kurus berjubah putih memasuki kota dengan tongkat kayu di tangannya. Matanya tajam, rambutnya beruban, dan di lehernya tergantung kalung kayu cendana. Ia adalah Mbah Karim, guru lama Supriyadi yang pernah menghilang entah kemana saat tragedi hitam keluarga Supriyadi terjadi. Kini, ia datang kembali karena ia tahu, perang yang lebih besar sedang mendekat. Hujan turun rintik-rintik membasahi tanah terminal Jombang yang masih menyisakan aroma ketakutan dan harapan. Malam itu, Supriyadi duduk bersandar di gerobaknya yang mulai rapuh. Kemejanya basah, bukan hanya karena hujan, tapi juga karena beban yang menggerus dadanya. Ia menatap tangannya yang beberapa jam lalu bersinar hitam legam saat melemparkan batagor. Getaran aneh masih terasa di tulang-tulang jarinya, seperti sisa kekuatan yang belum sepenuhnya reda. Dalam diamnya, ia sadar ilmu Dimar Ireng telah bangkit dan akan menuntut sesuatu sebagai gantinya. Tiba-tiba, dari balik lapak jamu yang sepi, muncul sosok Renta yang telah mengawasinya sejak lama, Bu Sumiyem. Wanita tua itu menghampiri Supriyadi sambil membawa sebuah botol jamu dan kain hangat. Tanpa bicara, ia menyodorkan keduanya, lalu duduk di sampingnya. "Nak, kau tak bisa terus menahan kekuatan itu dengan diam. Semakin kau pendam, semakin ia akan haus," ucapnya lirih, namun tegas. Supriyadi menunduk, lalu berkata, "Saya tak ingin kembali ke masa lalu, Bu. Saya hanya ingin jualan batagor, hidup tenang." Bu Sumiyem menggeleng pelan, "Kau tahu itu tak mungkin sejak kau lahir dengan tanda hitam di pundakmu. Dimar Ireng bukan hanya ilmu, tapi warisan. Kau cucu dari Kisar Panjagat, penjaga terakhir pintu antara dunia nyata dan dunia gelap." Supriyadi tercekat. Nama itu sudah lama ia hapus dari ingatannya, kakeknya yang hilang tanpa jejak setelah membantai satu kelompok dukun hitam 20 tahun silam. Kini, kisah itu kembali menghantui seperti bayangan yang tak pernah mati. Dengan tangan gemetar, Bu Sumiyem membuka kalung yang sejak dulu selalu menggantung di lehernya. Di dalam liontin kayu itu terdapat gulungan kecil bertuliskan aksara Jawa kuno, "Ini peninggalan ibumu. Ia menitipkannya padaku sebelum meninggal." Di dalamnya tertulis mantra pengunci Dimar Ireng, tapi hanya bisa dibaca oleh darah asli pewaris. Supriyadi menerimanya dengan tangan bergetar. Matanya mulai basah. Ia tak tahu bahwa selama ini, Bu Sumiyem menyimpan bagian penting dari jati dirinya. Saat Supriyadi membuka gulungan itu, seketika udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti berhembus. Rintik hujan pun seperti tertahan di udara selama beberapa detik. Kata-kata dalam gulungan itu seperti berbicara langsung ke dalam batinnya. Dimar Ireng bukan sekadar ilmu bela diri, ia adalah ikatan antara raga, bayangan, dan jiwa. Jika kau gagal menyeimbangkannya, kau akan menjadi makhluk yang bahkan dirimu sendiri tidak kenali. Supriyadi menutup mata. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Bu Sumiyem memegang bahu Supriyadi dan berkata lirih, "Satu-satunya orang yang bisa membimbingmu agar tidak menjadi pembunuh seperti kakekmu, adalah gurumu yang dulu, Mbah Karim. Dan dia sudah datang. Dia ada di kota ini." Hati Supriyadi tercekat. Nama itu membawa kenangan pahit, seorang guru yang dulu mengajarinya mengendalikan ajian, tapi menghilang saat keluarganya dibantai oleh sekelompok dukun hitam yang ingin merebut ilmu Dimar Ireng. Malam itu, Supriyadi tak bisa tidur. Ia duduk termenung di depan gerobaknya yang ditutupi terpal. Hatinya bergolak, antara ingin menyerahkan diri pada takdir sebagai penjaga Dimar Ireng, atau kabur dari semua takdir yang diwariskan padanya. Tapi ketika ia melihat kembali luka di tangan kanannya, luka yang muncul tanpa sebab setiap kali ilmu itu muncul, ia tahu, waktunya lari sudah habis. Kini saatnya ia berdiri dan memilih, menjadi penerus ajian yang ditakuti, atau dihancurkan oleh kekuatan itu sendiri. Malam turun dengan sunyi yang mencekam di sudut terminal Jombang. Hujan sudah reda, tapi suasana masih terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Supriyadi duduk di depan gerobaknya, memandangi gulungan naskah kuno pemberian Bu Sumiyem. Ia belum bisa membaca semua isi teks itu, namun tiap kalimat yang terukir terasa seperti bisikan gaib yang menggerayangi pikirannya. Ia menggigil bukan karena dingin, melainkan karena firasat buruk yang mulai merambat di dadanya. Tak lama, dari arah lorong parkiran bus yang gelap, terdengar suara langkah kaki berlarian. Supriyadi refleks berdiri. 5 orang muncul dari kegelapan dengan membawa senjata tajam, parang pendek, rantai besi, dan sebatang bambu runcing. Mereka adalah anak buah Gendon, dipimpin oleh Togar,
preman bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya. "Sudah cukup main petak umpet, Batagor. Sekarang waktunya kau tahu siapa penguasa sebenarnya," seru Togar dengan nada buas. Supriyadi tak menjawab, ia hanya menatap mereka satu persatu dengan mata tenang, namun tubuhnya mulai bergetar pelan. Salah satu dari preman itu tiba-tiba menyerang lebih dulu. Sebilah parang meluncur ke arah dada Supriyadi. Dengan gerakan cepat seperti bayangan, Supriyadi menghindar, lalu menyikut penyerangnya hingga terpental menghantam tiang besi. Tapi saat ia menangkis serangan berikutnya, tangan kanannya tergores panjang oleh bambu tajam, dan darah segar langsung mengucur deras. Luka itu bukan luka biasa. Darah Supriyadi tidak merah, namun berwarna hitam pekat, seolah bukan berasal dari manusia. Preman-preman yang melihat itu seketika mundur. Neri melihat cairan asing yang mengalir deras dari lengan pemuda itu. Supriyadi merintih, menahan rasa panas luar biasa yang menjalar dari lukanya. Ia jatuh berlutut, menggenggam tangannya sendiri, dan saat itu pula ajian Dimar Ireng mulai bereaksi, api hitam menyala samar di sekitar tubuhnya. Udara di sekitar mereka berubah dingin. Angin berhenti, dan cahaya lampu terminal mulai berkedip-kedip tak menentu. Dari tubuh Supriyadi perlahan muncul bayangan kabut gelap yang membentuk siluet tubuh lain, seolah ada sosok kedua yang tinggal dalam dirinya. Mata Supriyadi kini sepenuhnya berubah menjadi kelam, seperti bara dalam tungku malam. "Pergilah," ucapnya lirih, namun suara itu bergema seperti berasal dari dua mulut sekaligus. Tapi Togar, keras kepala dan haus kekuasaan, tetap maju. Ia menyerang dengan rantai besi, tapi sebelum sempat mengenai tubuh Supriyadi, rantai itu meleleh di udara seperti terkena panas api neraka. Dalam hitungan detik, satu persatu preman itu terlempar tanpa Supriyadi menyentuh mereka. Hanya sorotan mata dan tekanan aura gelap dari tubuhnya yang cukup untuk membuat mereka tumbang. Togar yang terakhir berdiri akhirnya lari dengan tubuh gemetar, meninggalkan jejak basah di celananya. Supriyadi terduduk, nafasnya berat, tubuhnya berasap, dan luka di tangannya kini menutup sendiri. Tapi bekasnya membentuk pola menyerupai simbol kuno, tanda kebangkitan Dimar Ireng sepenuhnya. Ia menatap tangannya, lalu menangis. Bukan karena rasa sakit, tapi karena ia tahu, ia baru saja nyaris kehilangan kendali penuh atas dirinya. Dimar Ireng telah menyelamatkannya, tapi juga hampir menelannya hidup-hidup. Di kejauhan, di balik kabut malam yang mulai turun lagi, sosok berjubah putih berdiri diam. Mbah Karim, sang guru lama, menyaksikan dari balik pilar tua terminal. Tatapannya tajam, namun penuh iba. "Kau masih bisa diselamatkan, Supriyadi, tapi waktumu tidak banyak. Sebelum kegelapan itu menjadi tuan atas tubuhmu sepenuhnya," gumamnya perlahan, sebelum menghilang ke balik kegelapan. Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut masih menggantung di antara lorong-lorong terminal, namun bukan karena cuaca, melainkan bekas dari kejadian malam kemarin, ketika suara jeritan dan dentingan logam terdengar hingga keluar batas kota. Supriyadi terbangun di belakang gerobaknya, tubuhnya berpeluh dingin, dan matanya masih menyisakan bayangan kelam dari ajian yang kembali membara. Ia melihat ke cermin kecil di sudut gerobaknya, matanya masih menyala merah kehitaman, meski tubuhnya telah lelah dan dingin. Ia mengusap wajahnya dengan air wudhu dari ember kecil, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan sosok hitam yang muncul dari tubuhnya semalam terus menghantuinya. "Apa aku masih manusia?" bisiknya sendiri, gemetar. Sementara itu, luka di tangan yang terbentuk dari serangan semalam, kini benar-benar telah sembuh, tapi yang mengerikan, dari bawah kulitnya tampak urat-urat hitam menjalar ke atas seperti akar-akar kegelapan yang tumbuh dari dalam. Belum sempat ia mengolah pikirannya, suara langkah pelan terdengar dari arah belakang gerobak. Supriyadi berbalik, dan di sanalah berdiri Mbah Karim, sosok yang dulu ia anggap sudah mati bersama tragedi keluarganya. Kini ia berdiri dengan tongkat kayu tua, jubah putih kusam, dan sorot mata yang tajam namun teduh. "Sudah waktunya kita bicara, Yadi," ucapnya tenang. Supriyadi terpaku, seluruh tubuhnya kaku. Suara itu adalah suara yang selama ini hanya hadir dalam mimpi buruk dan doa-doanya. "Kenapa kau pergi saat mereka membunuh ibu dan ayahku?" teriak Supriyadi, dadanya bergetar menahan amarah. Tapi Mbah Karim hanya diam sejenak, lalu menunduk. "Karena jika aku tetap tinggal, kau tidak akan pernah bisa mewarisi Dimar Ireng." Ajian itu hanya bangkit dari luka yang dalam, dari kehilangan yang memaksa jiwa untuk memilih antara terang dan gelap. Jawaban itu membuat Supriyadi terdiam. Hatinya berkecamuk, antara benci,
rindu, dan kerinduan akan kejelasan yang tak pernah ia dapatkan sejak kecil. Mbah Karim duduk di dekat gerobak, tangannya menyentuh tanah, lalu menggambar simbol kuno dengan ujung tongkatnya. Kau belum terlambat, tapi ingat, Yadi, ajian ini bukan seperti ajian silat biasa. Dimar Ireng adalah perpaduan antara kekuatan dan penderitaan. Setiap kali kau menggunakannya, bagian dari jiwamu akan menjadi tawanan kegelapan. Supriyadi menatap simbol itu, lingkaran dengan 4 mata angin hitam, dan merasa dadanya semakin sesak. Ia mulai menyadari, apa yang selama ini ia anggap kekuatan, perlahan-lahan sedang memakan dirinya dari dalam. Lalu kenapa ajian ini ada? Tanya Supriyadi lirih. Untuk apa mewariskan sesuatu yang bisa menghancurkan pewarisnya? Mbah Karim menatapnya dalam. Karena ada musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh cahaya. Ada kegelapan yang hanya bisa dilawan dengan bayangan yang lebih dalam. Dan aku datang, karena musuh itu sedang bergerak, dari masa lalu, dari dalam tubuh Gendon, dan dari balik nama Mbah Suro. Mendengar itu, Supriyadi tercekat. Ternyata, kekuatan gelap bukan hanya bersumber dari dirinya, melainkan juga dari pihak lain yang lebih jahat, lebih keji, dan lebih siap untuk menghancurkan semuanya. Sebelum beranjak pergi, Mbah Karim menyerahkan sebilah keris hitam kecil, terbungkus kain putih. Ini adalah segel pengikat Dimar. Jika kau mulai kehilangan kendali, tancapkan ini di tanah. Ia akan menarik kembali bayanganmu. Supriyadi menerimanya dengan tangan gemetar, menatap pusaka kecil itu seperti menatap nasibnya sendiri. Dan di saat itu pula, api di matanya kembali menyala, bukan karena amarah, tapi karena kesadaran bahwa perang bukan hanya menanti, tapi telah datang menghampiri langkah-langkahnya yang selama ini ia anggap sekadar perjalanan hidup biasa. Sementara Supriyadi bergulat dengan takdir dan amarah yang terus membakar dari dalam dirinya, Gendon Jabrik, Raja Preman Terminal Jombang, sedang merencanakan balasan paling keji yang bisa ia pikirkan. Malam itu, di dalam sebuah rumah kosong bekas gudang logistik, Gendon duduk di tengah lingkaran lilin merah sambil menatap foto Supriyadi yang sudah lecek dan penuh bercak darah. Wajahnya murka, harga dirinya sebagai penguasa terminal telah diinjak oleh seorang penjual batagor. Tapi kali ini, bukan kekuatan fisik yang ia andalkan, melainkan kekuatan dari dunia kelam. Ia tahu, hanya satu orang yang bisa menundukkan ilmu sekelas Dimar Ireng, Mbah Suro, dukun santet paling ditakuti di wilayah Tapen. Dulu, Gendon pernah menjadi muridnya, namun hubungan mereka retak karena Gendon menolak membayar tumbal hidup yang diminta. Kini, demi membalas Supriyadi, Gendon bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu artinya harus menyerahkan nyawanya sendiri sebagai jaminan. Dengan membawa sesajen dan seekor ayam cemani, Gendon berjalan sendirian ke sebuah desa mati di pinggiran Jombang. Tempat itu dikenal dengan nama Dusun Watu Peteng, desa yang sudah lama ditinggalkan penduduk karena konon pernah menjadi tempat pemujaan ilmu hitam. Di tengah reruntuhan rumah-rumah tua, berdiri sebuah gubuk kecil dengan pintu berwarna merah darah yang tak pernah tertutup rapat. Disitulah Mbah Suro menunggu, seolah sudah tahu siapa yang akan datang malam itu. "Jadi kau datang lagi, Gendon?" Suara Mbah Suro parau, nyaris tak terdengar seperti suara manusia. Tubuhnya sudah tua renta, namun kulitnya keras seperti kulit ular yang menghitam. "Kau ingin menumbangkan pewaris Dimar Ireng? Kau gila atau putus asa?" Gendon menunduk dalam. "Saya ingin dia lenyap dari terminal, dari dunia ini. Kalau perlu, saya rela menyerahkan jiwa," jawabnya dingin. Mbah Suro tertawa kecil, lalu mengambil sebungkus kain hitam dari altar belakang. "Jiwa bukan cukup, kau harus menyerahkan daging dan darah." Tanpa ragu, Gendon mengambil belati keramat dan menggoreskan dadanya sendiri. Darah hitam kental menetes ke atas kain hitam itu, yang langsung meresap seolah diserap oleh sesuatu yang hidup. Mbah Suro mulai membaca mantra dalam bahasa kuno, dan saat itu pula, api di sekeliling altar menyala biru. "Mulai malam ini, kau akan jadi pembawa bayangan. Tapi ingat, Gendon, bayangan itu akan memburumu juga. Jika kau gagal, tubuhmu akan menjadi tempat tinggal bagi makhluk yang tak bisa kau kendalikan," ucap Mbah Suro, sebelum meniupkan asap hitam ke wajah Gendon. Tubuh Gendon bergetar hebat, matanya membelalak, dan dari punggungnya perlahan tumbuh tonjolan hitam seperti duri, membentuk pola seperti sisik naga. Nafasnya berat, tapi kini tubuhnya memancarkan aura hitam yang sangat pekat. Ia tertawa pelan, lalu berkata, "Sekarang, mari kita lihat seberapa hebat anak Batagor itu menahan neraka." Di tangan kanannya, kini ada cap merah menyala,
lambang bahwa dirinya telah menjadi wadah ilmu hitam yang tidak lagi manusiawi. Di tempat lain, tepat saat proses pemanggilan itu selesai, Supriyadi terbangun dari tidurnya dengan tubuh penuh keringat dingin. Ia menggenggam keris pemberian Mbah Karim erat-erat, merasakan hawa gelap yang baru saja muncul dari arah timur. Dia sudah bergerak, bisiknya lirih. Mbah Karim yang duduk di luar gerobak hanya menatap langit malam yang mulai retak oleh angin aneh. Pertarungan sudah dimulai, Yadi, tapi belum terlambat jika kau masih ingin memilih cahaya. Namun jauh di lubuk hatinya, Supriyadi tahu, cahaya tak akan cukup untuk melawan kegelapan yang sedang mendekat. Ia harus menuruni lembah paling kelam dari dalam jiwanya sendiri, agar bisa kembali dengan kekuatan yang bisa menyelamatkan bukan hanya dirinya, tapi semua orang di terminal yang selama ini hidup dalam ketakutan. Malam itu, langit Jombang berubah tak seperti biasanya. Awan-awan hitam menggantung rendah, angin bertiup dingin menusuk tulang, dan gemuruh petir menggelegar tanpa hujan. Orang-orang mulai berbisik takut, sebagian menutup jendela dan menyalakan doa-doa kuno yang sudah lama ditinggalkan. Di terminal, para sopir dan pedagang kecil merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang sangat jahat sedang mendekat. Bahkan anjing-anjing liar pun melolong serempak, pertanda bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang melintas. Supriyadi berdiri di dekat gerobak batagornya, menatap langit yang retak oleh kilat ungu. Di dalam dirinya, Dimar Ireng berdesir, bukan karena senang, melainkan karena merasakan kekuatan jahat yang sedang membangun kekuatan. Ini bukan kekuatan manusia biasa, gumamnya pelan. Dari balik bayang-bayang, Mbah Karim muncul dengan wajah murung. Gendon telah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak dibangkitkan, Mbah Suro telah membuka segel lama. Dunia manusia akan mulai runtuh bila Dimar Ireng tidak segera diaktifkan sepenuhnya, ujarnya. Supriyadi merasa darahnya mendidih. Di antara rasa takut dan marah, muncul dorongan untuk segera melawan, tapi Mbah Karim menahan. Belum waktunya, kau belum siap menghadapi kekuatan sekelas Gendon sekarang. Ilmu Dimar Ireng belum sempurna. Masih ada satu tahapan terakhir yang harus kau lalui, menemui makam leluhur Dimar dan membangkitkan jurus terakhir. Supriyadi terdiam. Ia tahu perjalanan itu tidak mudah. Lokasi makam Dimar Ireng terletak di Gunung Wilis, jauh dan dijaga oleh penjaga alam yang tidak sembarangan bisa ditembus. Di saat bersamaan, Gendon mulai menampakkan kekuatan barunya. Ia berjalan di tengah terminal, diikuti bayangan hitam yang mengepul dari tubuhnya. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya menghitam, dan para preman yang dulunya angkuh kini tunduk seperti anjing melihat tuannya. "Di mana Supriyadi?" teriak Gendon, suaranya menggema seperti dentuman logam. Tak ada yang menjawab, bahkan para preman senior seperti Dodi Pitak dan Kobar Ketek memilih menyembunyikan diri, takut melihat perubahan mengerikan dari pemimpin mereka. Langit menggelap total saat seekor burung gagak putih melintas dan hinggap di gerobak batagor Supriyadi. Mbah Karim langsung membungkuk. "Hormat, itu burung penanda dari Eyang Dimar," katanya lirih. Burung itu menatap Supriyadi dalam-dalam, lalu mengeluarkan suara nyaring yang menggema ke seluruh kota. Suara itu seperti ledakan, dan tiba-tiba semua lampu padam, menyisakan kegelapan total. Di langit, terbentuk simbol hitam menyerupai mata yang menangis darah, tanda bahwa perang antara terang dan gelap telah diumumkan. Supriyadi memutuskan malam itu juga untuk pergi ke Gunung Wilis. Ia tahu tak ada waktu lagi. Ia harus menyempurnakan ilmu Dimar Ireng, atau seluruh kota akan ditelan kegelapan. Dengan hanya membawa keris pusaka dan secarik doa dari Mbah Karim, ia melangkah ke dalam malam, meninggalkan gerobak batagor dan kehidupannya yang dulu. Kini ia bukan lagi sekadar penjual batagor. Ia adalah pewaris Dimar Ireng, pelindung jiwa-jiwa kecil yang tak bersuara. Di belakangnya, dari balik bayangan gerobak, dua mata merah menyala, mata milik makhluk kiriman Mbah Suro, yang diam-diam telah membuntuti Supriyadi. Makhluk itu tidak butuh izin untuk membunuh. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan saat itu hampir tiba. Suasana hening menyelimuti hutan kaki Gunung Wilis saat Supriyadi mulai mendaki. Kabut turun perlahan, menyelimuti tanah basah dan ilalang yang seolah berbisik lirih. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena udara yang semakin pekat oleh energi gaib. Di kejauhan, suara auman aneh bergema, bukan dari hewan biasa, tapi dari penjaga alam, makhluk purba yang hanya bangkit jika tanahnya diinjak oleh pemilik takdir besar. Supriyadi menggenggam kerisnya erat. Doa dari Mbah Karim bergetar di benaknya, menjadi satu-satunya pelindung dari bayang-bayang yang mengintai dari segala arah.
Langkahnya terhenti di sebuah pohon besar yang tumbang melintang, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Tanah di bawah kakinya mengikat seperti rantai. Dari dalam pohon, muncul sosok wanita tua berjubah putih, wajahnya rusak seperti terbakar, matanya kosong. "Kau anak dari garis darah Dimar Ireng, tapi belum layak menyentuh warisan puncak," bisiknya sambil mengulurkan tangan. Supriyadi membungkuk hormat, menahan takut. "Saya datang bukan untuk menjadi penguasa, tapi untuk melindungi yang tak bersuara," jawabnya lirih. Detik itu juga, sosok wanita itu tersenyum tipis, lalu lenyap bersama kabut. Ikatan tanah pun melonggar. Ujian pertama telah terlewati. Namun belum jauh ia melangkah, makhluk pemburu kiriman Mbah Suro akhirnya menyerang. Berwujud bayangan legam setinggi 2 meter dengan cakar menyala merah, makhluk itu menyerang tanpa suara. Supriyadi terlempar menghantam batu besar, darah segar mengalir dari pelipisnya. Ia berusaha berdiri, namun makhluk itu mencengkeram dadanya, menekan dengan tenaga luar biasa. "Kau bukan tandinganku," desis suara dari balik bayangannya. Tapi justru saat itu, sesuatu dalam diri Supriyadi bangkit. Cahaya hitam kehijauan memancar dari tubuhnya, kerisnya membara. "Dimar Ireng, lindungi aku," bisiknya penuh harap. Pertempuran sengit pun pecah. Supriyadi bukan lagi pemuda penjual batagor biasa, ia bertarung seperti harimau lapar, dengan gerakan cepat, tajam, dan mematikan. Namun bayangan itu terus beregenerasi setiap kali dipotong. Mbah Karim pernah bilang, makhluk kegelapan hanya bisa dihancurkan dengan kesucian niat, bukan sekadar kekuatan. Dalam keputusasaan, Supriyadi menutup mata, mengingat semua wajah orang kecil yang pernah dia bantu, tukang becak, pedagang pasar, anak jalanan. Dari dalam hatinya, lahirlah gelombang energi terang yang menyatu dengan Dimar Ireng. Dalam satu hantaman, makhluk itu hancur jadi abu. Tubuhnya lelah, tapi langkahnya tak boleh berhenti. Ia mencapai sebuah goa tersembunyi di balik air terjun, seperti yang digambarkan Mbah Karim. Goa itu dingin, dan di tengahnya terdapat batu pusaka dengan simbol Dimar Ireng yang menyala pelan. Supriyadi duduk bersila di depan batu itu, lalu menancapkan kerisnya ke tanah. Dalam sekejap, arwah-arwah leluhur Dimar Ireng bermunculan dalam cahaya api biru, mengelilinginya sambil melantunkan mantra kuno. "Kami menerima niatmu, tapi untuk menerima jurus terakhir, kau harus menyerahkan egomu sepenuhnya," ucap salah satu dari mereka. Seketika tubuh Supriyadi terasa ringan, jiwanya seperti ditarik keluar. Ia melihat kenangan hidupnya, saat berjualan batagor, dipalak, menangis diam-diam, sampai saat ia membantu anak kecil yang kelaparan. Semua itu mengalir bagai arus deras yang membanjiri hatinya. Ia menjerit, bukan karena sakit, tapi karena beban batin yang selama ini ia pendam akhirnya tumpah ruah. Dan saat semuanya reda, ia membuka mata, dan tubuhnya dikelilingi oleh aura hitam keunguan yang lembut namun kuat. Jurus terakhir telah ia terima, bayang iblis langit, teknik pamungkas Dimar Ireng yang hanya muncul jika si pemiliknya benar-benar ikhlas. Langit di luar goa berubah. Awan bergulung cepat menuju arah terminal Jombang. Supriyadi berdiri, menggenggam kerisnya yang kini berubah menjadi hitam pekat dengan cahaya samar. "Gendon, aku akan datang," katanya pelan. Dan dengan langkah pasti, ia pun berjalan menuruni gunung, menuju medan pertempuran terakhir yang telah menanti. Malam menyelimuti terminal Jombang, namun malam itu berbeda. Awan hitam menggulung seperti naga lapar di atas langit, menciptakan suasana mencekam yang membuat lampu-lampu terminal meredup tanpa alasan. Gendon duduk di bangku besi berkarat dengan mata menyala merah, dikelilingi anak buahnya yang kini terlihat lebih buas dan liar. Setelah gagal menaklukkan Supriyadi, ia melakukan ritual pemanggilan roh jahat di bawah jembatan tua, menyatukan tubuhnya dengan kekuatan hitam yang diwariskan dari aliran ilmu sesat keluarga Suro. "Terminal ini akan jadi lautan darah kalau dia berani datang," teriak Gendon, sambil menghempaskan botol anggur tuak ke tanah. Para pedagang dan sopir angkot panik. Warung-warung ditutup lebih awal, dan kabar angin tentang Gendon yang berubah jadi makhluk tak bisa mati mulai menyebar. Beberapa warga mengungsi ke masjid, sementara sisanya hanya bisa menutup pintu rapat-rapat. Terminal yang biasanya penuh tawa dan teriakan pedagang kini hanya sunyi seperti liang kubur. Di tengah kecemasan itu, Burum, penjual lontong sayur, menangis sambil memeluk foto anaknya yang dulu dikeroyok oleh geng Gendon hingga lumpuh. "Kalau Supriyadi tak datang, kami semua tamat," ucapnya lirih. Gendon mulai membakar lapak-lapak kecil milik warga. Asap hitam membubung tinggi,
memanggil para iblis kecil yang berkeliaran di langit malam. "Biar semua tahu siapa penguasa Jombang yang baru," teriaknya dengan tawa menggelegar. Anak buahnya, yang dulu hanya preman biasa, kini seakan kehilangan akal, seperti dikendalikan kekuatan dari neraka. Mereka menari di atas api, tertawa sambil menghancurkan gerobak jualan. Aroma daging terbakar dan plastik meleleh memenuhi udara. Tangisan ibu-ibu dan jeritan anak-anak menjadi pemandangan memilukan yang menyayat hati. Namun tepat saat api hendak menyentuh bendera merah putih yang terpasang di tiang terminal, angin kencang berputar membentuk pusaran. Dari kejauhan, muncul sosok berjalan perlahan menembus asap. Wajahnya tenang, pakaiannya sederhana, namun matanya memancarkan kekuatan tak terbantahkan. Supriyadi telah tiba, semua mata tertuju padanya, termasuk Gendon yang tiba-tiba merasa gemetar meski tubuhnya dilindungi kekuatan kegelapan. "Akhirnya kau datang juga," penjual batagor jadi jagoan, ejek Gendon, mencoba menutupi rasa takut yang merayap di dadanya. Supriyadi tak menjawab, ia menancapkan keris Dimar Ireng ke tanah, dan dari titik itu, gelombang cahaya hitam keunguan menyebar. Cepat, memadamkan api dan mengembalikan napas warga yang sempat tertahan. Anak-anak kecil yang tadi menangis kini berdiri di balik punggung para pedagang, menatap pahlawan mereka dengan harapan baru. Supriyadi lalu berkata pelan namun tegas, "Aku tak datang untuk membunuhmu, Gendon, tapi untuk menghentikan kegelapan yang kau banggakan." Tawa Gendon meledak keras, lalu tubuhnya berubah. Kulitnya menghitam, matanya sepenuhnya merah darah. "Kau pikir kau bisa melawanku dengan niat suci? Dunia ini milik mereka yang kuat, bukan mereka yang sok jadi pahlawan." Ia melompat ke udara, menghantam Supriyadi dengan tangan yang membara. Namun Supriyadi hanya mengangkat tangannya, dan benturan itu menghasilkan gelombang cahaya yang membuat tanah bergetar. Pertempuran antara dua kutub kekuatan pun dimulai, antara kegelapan yang haus kuasa dan cahaya yang lahir dari penderitaan rakyat kecil. Pertempuran berlangsung cepat dan ganas. Supriyadi bergerak seperti bayangan, menghindari setiap serangan Gendon dengan presisi luar biasa. Namun ia tahu, ini bukan hanya pertarungan tenaga, tapi pertarungan niat. Untuk mengalahkan Gendon, ia harus menggugah sisi kemanusiaan terakhir dalam jiwa sang preman. Tapi, apakah sisi itu masih ada? Atau sudah musnah ditelan nafsu? Sementara di balik reruntuhan terminal, warga menanti dengan jantung berdebar, berharap Supriyadi sang penjual batagor bisa membawa terang kembali ke Jombang. Tubuh Supriyadi terpental menghantam tembok terminal yang retak. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan tulang rusuknya terasa remuk. Nafasnya mulai terengah, tapi matanya masih menyala dengan keyakinan. Gendon tertawa puas, berdiri megah dengan tubuh membara seperti api neraka. "Mana ilmu Dimar Irengmu itu? Hanya segini," teriaknya sambil menghantam tanah dan membuat gempa kecil mengguncang kawasan terminal. Suara-suara warga yang menonton dari kejauhan mulai penuh kekhawatiran. "Bangkit, Kang Yadi, jangan biarkan kami kalah," teriak seorang bocah kecil yang memeluk ibunya erat. Supriyadi mencoba bangkit, namun lututnya goyah. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia pertama kali mewarisi ajian Dimar Ireng dari gurunya yang sekarat. "Dimar Ireng bukan hanya ilmu bela diri, tapi cahaya dari kegelapan yang kau taklukkan dalam dirimu sendiri," kata sang guru waktu itu. Saat itu, Supriyadi belum mengerti maknanya. Tapi kini, di tengah kehancuran dan penderitaan orang-orang yang ia lindungi, makna itu terasa membakar di dalam dada. Ia bukan hanya bertarung untuk dirinya, tapi untuk semua jiwa kecil yang tertindas. Gendon menghampiri dengan langkah berat, tangannya berubah seperti cakar makhluk iblis. Ia mengayun ke arah Supriyadi yang masih berlutut. Tapi sebelum cakar itu mengenai wajahnya, Supriyadi memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dalam sekejap, tubuhnya memancarkan aura hitam legam bercahaya ungu, tanda ajian Dimar Ireng telah mencapai puncaknya. Cakar Gendon terhempas balik, membuatnya mundur 5 langkah dengan wajah terkejut. "Apa ini?" teriaknya panik. Supriyadi perlahan berdiri, tubuhnya mulai tegak seperti gunung, luka-luka di tubuhnya mengering oleh panas energi dari dalam. "Ini, kekuatan dari orang-orang yang kau sakiti, Gendon," ucap Supriyadi dengan suara berat. Ia kemudian melesat cepat seperti bayangan, menghantam dada Gendon dengan pukulan telak. Gendon terlempar menghantam gerobak rusak hingga kayu-kayunya patah berserakan. Jeritan warga berubah menjadi sorak-sorai. Tapi pertempuran belum usai. Gendon, yang kini tubuhnya mulai melepuh oleh kekuatannya sendiri, kembali bangkit.
Aku tidak akan kalah dari orang kampung seperti kamu. Raungnya dengan darah di sudut mata. Kali ini, Gendon mengerahkan seluruh sisa energi hitamnya, membentuk pusaran bayangan besar seperti naga gelap. Pusaran itu melesat, menuju Supriyadi, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Tapi Supriyadi berdiri teguh, lalu menggenggam keris Dimar Ireng dan mengangkatnya ke langit. Wahai kekuatan yang dibangun dari kejujuran dan penderitaan, biarkan cahaya kebenaran membelah kegelapan. Teriaknya, kilatan cahaya hitam terang memancar dari keris itu, menghantam pusaran naga gelap hingga meledak di udara dengan suara dahsyat. Ledakan itu membuat seluruh terminal bergetar. Abu dan cahaya menyelimuti tempat itu, seolah langit dan bumi menyatu. Gendon terjatuh, tubuhnya kini penuh luka bakar dan energi jahatnya menguap perlahan. Ia terbatuk, mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ia menatap Supriyadi dengan mata penuh dendam dan ketakutan. Sementara itu, para warga berlarian ke arah Supriyadi, menangis, berlutut, dan memeluknya. "Terima kasih, Kang, kau penyelamat kami," ucap burung sambil menangis terisak. Namun Supriyadi tidak larut dalam kemenangan. Ia menatap Gendon yang masih tersungkur, dan mendekatinya perlahan. "Kau masih bisa berubah, asal kau mau," ucapnya lembut. Gendon menatapnya dengan mata nanar, antara malu dan marah. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, langit kembali menggelap. Supriyadi merasakan hawa aneh, lebih pekat dari sebelumnya. Ia segera sadar, Gendon bukan satu-satunya pemilik kekuatan gelap. Di balik bayangan malam, masih ada yang lebih besar mengintai. Ketika ledakan cahaya dari keris Dimar Ireng mereda, dan Gendon tak berdaya di hadapan Supriyadi, semua orang mengira bahwa pertarungan telah usai. Namun angin mendadak berhenti, udara terasa menegang. Suara jangkrik dan hiruk-pikuk terminal tiba-tiba lenyap seketika. Langit yang semula cerah kini berubah kelam, seolah ada kabut hitam menyelimuti seluruh kawasan. Supriyadi menghentikan langkahnya, menatap langit dengan alis berkerut. Ia merasakan aura yang jauh lebih kuat, dan lebih mengerikan dari milik Gendon. Dari tengah kabut muncul sosok berjubah hitam panjang dengan topeng perak menutupi wajahnya. Suara langkahnya menggema, seperti ketukan palu di liang kubur. Warga yang masih berkumpul mulai ketakutan, beberapa di antaranya mundur perlahan. Gendon yang tersungkur langsung gemetar hebat. Tidak, dia datang, dia datang." Teriaknya panik, merangkak menjauh seperti anak kecil ketakutan. Supriyadi menatap tajam sosok itu. "Siapa kau?" tanyanya, tapi orang itu hanya tertawa pelan, suaranya seperti bisikan ribuan arwah. "Aku, yang seharusnya memiliki ilmu Dimar Ireng. Aku yang dulu membesarkan Gendon dan mendidiknya dalam gelapnya ajian," ucap sosok itu. Ia kemudian membuka topengnya perlahan, menampakkan wajah penuh luka bakar dan mata merah menyala. "Namaku, Kiai Gringsing, dan aku datang untuk mengambil kembali warisan yang dicuri oleh gurumu," sambungnya dengan suara bergetar penuh kebencian. Supriyadi terdiam, nama itu seperti petir di siang bolong. Ia pernah mendengarnya dari sang guru, sebagai sosok yang diasingkan karena menyalahgunakan ajian Dimar Ireng untuk membunuh dan memperbudak. Tanpa aba-aba, Kiai Gringsing menghantam tanah dengan tongkatnya. Gelombang energi gelap menyebar, membuat tanah retak dan membuat beberapa orang terpelanting. Supriyadi melompat menghindar, tapi ia menyadari satu hal, aura Gringsing tidak seperti Gendon. Ini jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih kuat. Ia tahu, pertarungan kali ini bukan sekadar menyelamatkan terminal atau warga, tapi mempertaruhkan ajian yang ia warisi, dan kebenaran sejarahnya. Supriyadi menancapkan keris Dimar Ireng ke tanah, menciptakan perisai cahaya hitam ungu yang melindungi warga di sekelilingnya. "Mereka tidak akan kau sentuh," ucapnya tegas. Namun Kiai Gringsing hanya tersenyum sinis. "Kau pikir bisa menahan aku dengan ilmu setengah matang itu?" Ia kemudian membentuk pusaran bayangan besar yang menjulang ke langit seperti badai malam, dan dari dalamnya muncul siluet-siluet makhluk hitam seperti arwah penasaran, siap menyerang. Supriyadi menggenggam kerisnya kuat-kuat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kekuatan fisik takkan cukup. Ia harus menggali lebih dalam, hingga ke sumber sejati ajian itu. Dalam sekejap, Gringsing melepaskan serangan pertama. Supriyadi menangkis dengan kerisnya, tapi ledakan dari tabrakan energi itu membuatnya terpental puluhan meter dan menghantam tiang terminal. Darah segar keluar dari keningnya, tapi ia tetap berdiri. "Kalau kau memang pewaris sejati, buktikan sekarang," teriak Gringsing sambil mengangkat kedua tangannya dan memanggil bayangan-bayangan kematian dari tanah.
Langit semakin gelap, dan bumi seperti ditelan malam. Warga berteriak panik, beberapa mencoba melarikan diri tapi terhalang pusaran kegelapan yang mengurung area pertarungan. Supriyadi kini berdiri di tengah medan pertempuran sendirian. Ia menatap langit yang kini tak lagi berwarna. Dalam keheningan, ia memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Guruku, jika ini ujian terakhirku, izinkan aku menyatu dengan Dimar Ireng sepenuhnya." Seketika tubuhnya diselimuti aura hitam pekat bercahaya seperti bara. Sesosok bayangan besar muncul di belakangnya, menyerupai sosok leluhur tua pemilik ajian itu, dan pertempuran sejati pun dimulai. Supriyadi berdiri dengan napas tersengal di tengah kepungan kegelapan. Aura Dimar Ireng mulai menyatu dengan tubuhnya, tapi rasa sakitnya tak terlukiskan. Seolah seluruh tulangnya diremukkan, nadinya dibakar bara api, dan jiwanya ditarik menuju kehampaan. Namun ia bertahan. Di dalam kepalanya terdengar suara gurunya dulu, "Kiai Saka, Dimar Ireng bukan hanya kekuatan, melainkan ujian. Jika kau menggunakannya dengan niat murni, ia akan menjagamu. Jika dengan dendam, ia akan memakanmu." Supriyadi menahan jeritannya, menancapkan keris ke tanah, lalu berteriak sekuat tenaga hingga cahaya hitam ungu meledak dari tubuhnya. Kiai Gringsing memejamkan mata, merasakan energi yang bahkan ia sendiri tak kuasai dulu. Ia tersenyum miring. "Akhirnya, warisan itu tumbuh padamu," gumamnya. Tapi wajahnya segera berubah muram saat melihat bayangan leluhur Dimar Ireng, sosok berjubah hitam dengan mata menyala seperti bara api, muncul di belakang Supriyadi. "Itu, Mustika Wening, penjaga asli ajian itu." Suaranya berubah panik. Ia tak menyangka Supriyadi mampu membangkitkan sosok pelindung yang hanya muncul saat penyatuan sejati terjadi. Supriyadi kini bergerak pelan, tapi setiap langkahnya menggetarkan tanah. Bayangan Mustika Wening mengiringi di belakangnya, menggenggam tombak bayangan yang seolah menusuk langit. "Kiai Gringsing," seru Supriyadi, "ilmu ini bukan untuk membunuh atau menguasai, tapi untuk menjaga dan melindungi yang tertindas." Dengan satu gerakan, ia mengayunkan keris Dimar Ireng, melepaskan gelombang cahaya yang menghancurkan semua arwah bayangan yang mengepungnya. Jeritan arwah-arwah itu menggema menyayat langit malam. Kiai Gringsing mundur, wajahnya mulai pucat. Ia mengangkat tongkat dan menghantamkannya ke tanah untuk membuka gerbang bayangan terakhir, mantra pamungkas yang hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan besar hitam dengan mata merah, mencoba meraih Supriyadi. Tapi Mustika Wening memutar tombaknya dan menancapkannya ke tengah pusaran kegelapan. "Tidak akan kubiarkan," gumamnya lirih, sebelum sosoknya meledak menjadi cahaya yang menyatu dengan keris Supriyadi. Tubuh Supriyadi bersinar, kini sepenuhnya menyatu dengan Dimar Ireng. Dengan kecepatan luar biasa, Supriyadi melesat ke arah Gringsing. Serangan pertama menusuk tongkatnya, membuat senjata itu hancur. Serangan kedua mengenai bahunya, membuatnya tersungkur. Tapi Supriyadi tidak membunuh. Ia hanya berdiri tegak, keris di tangannya bergetar, seperti menolak untuk mengambil nyawa. "Sudah cukup, kau telah kalah bukan karena kekuatan, tapi karena kau menolak kebenaran. Dimar Ireng hanya memilih jiwa yang tulus. Kau membelot sejak dulu karena ambisi," ucap Supriyadi dengan suara lantang. Kiai Gringsing menangis tertunduk. "Aku hanya ingin diakui, oleh guruku, oleh ajian ini," bisiknya lemah. Tubuhnya mulai berubah menjadi debu hitam yang tertiup angin. Sebelum lenyap, ia menatap Supriyadi dan berkata lirih, "Jagalah ilmu itu, lebih baik dari kami yang dahulu merusaknya." Dalam sekejap, ia menghilang tanpa jejak, menyisakan keheningan yang dalam di terminal Jombang. Warga yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar satu persatu, mendekati Supriyadi yang kini bersimbah peluh dan darah. Mereka terdiam menatap pemuda penjual batagor yang ternyata adalah pewaris ilmu kuno paling ditakuti. Namun Supriyadi hanya tersenyum lelah, menunduk, dan mengambil kembali gerobak batagornya yang terguling. "Ayo, siapa yang mau batagor gratis? Kali ini nggak pakai sambal pedas, tapi pakai rasa kemenangan," katanya bercanda. Semua tertawa, dalam tangis haru yang tak bisa dibendung. Pagi itu, terminal Jombang terasa berbeda. Tak ada lagi teriakan preman, tak terdengar ancaman, dan tak terlihat wajah-wajah ketakutan dari para pedagang kaki lima. Supriyadi berjalan perlahan mendorong gerobaknya melewati bekas lokasi pertempuran semalam. Bekas terbakar di aspal, puing-puing gerobak yang sempat terguling, serta noda-noda tanah yang belum sempat dibersihkan menjadi saksi bisu perlawanan yang mengubah sejarah terminal itu. Namun di balik semua itu, ada harapan baru yang mulai tumbuh.
Warga berkumpul. Mak Ijah, penjual nasi pecel yang selama ini sering dimintai setoran oleh preman, memeluk Supriyadi sambil menangis. "Nak, kau bukan hanya selamatkan dirimu, tapi juga kami semua." Air mata wanita tua itu membasahi bahu Supriyadi. Ia hanya tersenyum dan menepuk punggung Mak Ijah, menahan air matanya sendiri. "Saya cuma jualan batagor, Mak. Tapi kalau keadilan harus dibela, ya saya bela," ucapnya dengan suara serak. Para preman yang tersisa, kini hanya segelintir, berdiri kikuk di ujung terminal. Mereka sudah tak punya keberanian untuk melawan, terlebih setelah menyaksikan Kiai Gringsing lenyap di hadapan mata mereka. Salah satu dari mereka, Gito Cemplon, maju ke depan dan berlutut di hadapan Supriyadi. "Kita salah, terlalu lama nurut sama ketakutan. Kalau kau izinkan, kami mau berubah." Suara Gito bergetar. Supriyadi menatapnya dalam. "Bukan aku yang harus kalian minta izin, tapi mereka," katanya sambil menunjuk para pedagang dan warga. Beberapa warga maju. Pak Dul, pemilik warung kopi, awalnya hanya diam. Tapi kemudian ia mengangguk. "Asal kalian benar-benar mau berubah, kami mau buka pintu maaf." Maka pagi itu, di tengah terminal, terjadi pemandangan langka, para preman dan warga saling berjabat tangan. Damai mulai tumbuh perlahan. Tidak semua luka bisa sembuh seketika, tapi benih pengampunan telah ditanam. Namun jauh di dalam dirinya, Supriyadi tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ilmu di Mar Ireng bukan hanya untuk mempertahankan terminal Jombang. Ia sadar, di luar sana masih banyak tempat yang dikuasai ketidakadilan. Ajian yang diwariskan padanya bukan sekadar warisan, melainkan amanah. Ia menatap ke arah timur, di mana langit mulai menguning pertanda pagi yang baru. Perjalanan belum selesai, gumamnya pelan. Malamnya, Supriyadi duduk di atas atap terminal, memandangi bintang. Keris di Mar Ireng berada di sampingnya, memancarkan cahaya ungu samar. Tiba-tiba, angin berdesir lembut. Suara Kiai Saka terdengar di hatinya, "Ingat, muridku, selama kau berjalan dengan niat tulus, di Mar Ireng akan tetap menjadi penjagamu." Supriyadi menutup mata, meresapi suara gurunya. Ia tak lagi merasa sendiri. Saat fajar menjelang, sebuah surat misterius diselipkan di bawah gerobaknya. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Datanglah ke Pasar Wage, Madiun. Ada yang menantimu." Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan. Tapi Supriyadi tahu, jalan pengabdian telah menuntunnya ke babak baru. Ia menatap terminal sekali lagi, tempat perjuangan dimulai, lalu bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Cerita belum berakhir, tapi terminal Jombang kini telah damai. Supriyadi membuka lipatan surat itu sekali lagi di bawah cahaya lampu minyak warung terminal. Kata-kata singkat di kertas itu seperti mengetuk hati dan menantangnya secara halus. "Datanglah ke Pasar Wage, Madiun. Ada yang menantimu." Tak ada cap, tak ada nama, tapi aura tulisan itu membawa hawa ajian yang tidak asing. Angin malam menerpa wajahnya, membawa bisikan samar, seperti panggilan dari masa silam yang tak kunjung selesai. Hatinya terusik, seolah ia memang harus pergi ke Madiun, bukan hanya sebagai penjual batagor, tapi sebagai pemilik di Mar Ireng yang membawa keadilan. Keesokan harinya, warga terminal Jombang berkumpul untuk melepas kepergian Supriyadi. Mak Ijah menyelipkan bungkusan kecil di gerobaknya, berisi bekal dan doa. Gito Cemplon dan kawan-kawan yang kini mulai berubah turut membantu mendorong gerobaknya ke arah stasiun. "Kalau kau kembali, kami pastikan terminal ini tetap bersih, Kang," kata Gito sambil memberi hormat. Supriyadi hanya tersenyum kecil, namun matanya berkilat. Ia tahu, setiap tempat butuh pejuangnya masing-masing, dan ia telah menyalakan api keberanian di Jombang. Perjalanan menuju Madiun tak semudah yang dibayangkan. Sepanjang jalur rel, angin terasa berat dan langit mendung seakan menutupi sinyal dari alam gaib. Setibanya di Madiun, Pasar Wage terlihat muram. Bukan karena sepi pembeli, tapi karena ketegangan yang terasa di udara. Beberapa pedagang tampak gugup, beberapa lagi seperti mengawasi dari balik tirai lapak. Ada ketakutan yang familiar di wajah-wajah mereka, ketakutan akan ketidakberdayaan, sama seperti yang Supriyadi lihat dulu di terminal Jombang. Tak butuh waktu lama hingga namanya terdengar di antara bisik-bisik para pedagang. "Itu yang dari Jombang, penjual batagor yang bisa ngilang, katanya punya ajian hitam." Supriyadi hanya menunduk, tak ingin menebar ketakutan. Tapi ia tahu, ada yang mengamatinya. Di ujung pasar, sekelompok preman dengan seragam hitam-hitam berkumpul. Di tengah mereka,
berdiri sosok tinggi besar dengan sorban merah tergulung di lehernya. Tatang ganas, pentolan kelompok bernama Kobong Maut, yang konon punya ilmu kebal dari darah kambing hitam. Tatang melangkah maju dengan tawa mengejek. Heh, jadi ini bocah dari Jombang yang katanya punya ilmu. Di sini bukan terminal, nak. Ini wilayah Kobong Maut. Siapapun yang jualan di pasar Wage harus bayar darah, bukan cuma uang. Tawa anak buahnya bergema seperti petir di langit gelap. Tapi Supriyadi tetap tenang. Ia membuka gerobaknya perlahan, lalu menyalakan bara api batagor seperti biasa. Saya cuma mau jualan, kalau kalian mau maksa, silakan coba, ucapnya datar. Ujaran itu menyulut amarah Tatang. Ia menghunus celuritnya dan melemparkannya ke arah Supriyadi. Namun sebelum celurit menyentuh kulitnya, cahaya ungu menyala dari tubuh Supriyadi, membelokkan senjata itu ke arah tiang listrik. Suara ledakan kecil terdengar, dan semua yang ada di pasar sontak terdiam. Supriyadi berdiri dengan mata menyala dan suara berat. Jangan ulangi dosa yang sama. Aku datang bukan untuk cari musuh, tapi kalau keadilan harus ditegakkan, aku takkan mundur. Orang-orang mulai berkerumun. Suara takbir lirih terdengar dari para pedagang yang selama ini tertekan. Tatang dan gengnya mundur perlahan, tidak percaya bahwa lawan mereka bukan hanya manusia biasa. Tapi mereka belum menyerah. Tatang menunjuk Supriyadi dengan jari gemetar. Kita belum selesai, malam Jumat besok, di pelataran pasar. Kita adu ilmu. Lalu mereka pergi meninggalkan debu dan ketegangan, sementara Supriyadi hanya menatap langit yang semakin gelap, tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Malam Jumat itu turun dengan hawa mencekam. Langit seperti menahan hujan yang tak kunjung tumpah, hanya memunculkan kilatan petir sesekali, seolah menjadi genderang alam untuk menyambut pertarungan dua kekuatan. Supriyadi duduk bersila di depan gerobaknya, menutup mata dalam semedi. Di sekelilingnya, warga pasar mulai berkumpul diam-diam, menyaksikan dari balik lapak dan tiang-tiang kayu. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa, malam ini, darah atau keadilan yang akan menetes di pelataran pasar Wage. Dari kejauhan, suara gong terdengar disusul langkah kaki yang menghentak tanah. Tatang ganas datang bersama para anggota Kobong Maut, mengenakan pakaian hitam, bersarung celurit dan golok yang berkilat. Di leher Tatang, sorban merahnya kini basah oleh minyak tanah, sebagai simbol siap membakar lawan. Ia tertawa keras, memecah keheningan. Sudah siap, tukang batagor. Ini bukan tempat menjual dagangan, tapi tempat beradu nyawa, ujarnya lantang. Supriyadi bangkit perlahan. Ia tak berkata sepatah kata pun. Hanya mengatupkan kedua tangan di depan dada, lalu mengangkatnya ke langit. Seketika, langit memercikkan cahaya ungu pekat. Tubuh Supriyadi diselimuti aura hitam yang berpendar bagai asap, dan dari balik bajunya, muncul bayangan seekor macan tutul hitam, penjelmaan ajian Dimar Ireng yang legendaris. Warga pasar terbelalak, bahkan anggota Kobong Maut saling berpandangan, gentar akan kekuatan yang tak mereka pahami. Tatang tak mau kalah. Ia menancapkan celurit ke tanah, lalu menenggak darah kambing hitam dari kendi tanah liat. Matanya membelalak, tubuhnya bergetar, dan sekujur kulitnya berubah kemerahan seperti bara api. Ini ajian darah murka, tak ada yang bisa menembus kekebalanku, teriaknya, lalu menghantam tanah dengan kakinya. Tanah berguncang, menimbulkan debu dan getaran hebat. Namun Supriyadi tetap diam, menunggu waktu yang tepat seperti harimau membidik mangsanya. Pertarungan pun pecah. Tatang menyerang dengan cepat, celurit berayun tajam menghujam ke arah Supriyadi. Namun setiap ayunan hanya mengenai bayangan. Supriyadi telah menggunakan langkah bayangan Dimar Ireng, bergerak secepat angin, mengecoh lawannya. Tiba-tiba ia muncul di belakang Tatang dan menghantam punggungnya dengan telapak tangan. Tatang terjungkal, terlempar 2 meter. Namun tubuhnya bangkit lagi seolah tak terluka. Aku kebal, bodoh, teriaknya. Tapi Supriyadi tahu kelemahan Tatang bukan di tubuhnya, melainkan di hati dan pikirannya. Ia mulai melafalkan mantra pengurung jiwa, sebuah ajian warisan gurunya. Husnul Khatimah, rahmat Allah, turunkan ke bumi. Suara-suara doa mengalun, membuat Tatang mulai gemetar. Aura Dimar Ireng merasuk ke dalam sukma Tatang, menembus kekebalan darah. Tatang meraung, jatuh bersimpuh, memegangi kepalanya. Berhenti, berhenti, ampun, teriaknya histeris. Melihat pimpinannya jatuh, anggota Kobong Maut tak berani maju. Warga pasar mulai bersorak, berani keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka tahu tirani telah runtuh.
Tatang ganas jatuh tersungkur, tubuhnya lemas, kekuatan ajian darah murka menguap ditelan aura suci di Mar Ireng. Supriyadi menatapnya dalam diam, lalu berkata, "Aku tak membunuhmu. Tapi kau harus hidup untuk menebus kesalahanmu." Kalimat itu seperti palu godam, menghantam jiwa Tatang yang runtuh. Malam itu menjadi saksi perubahan besar di Pasar Wage. Supriyadi, si penjual batagor dari Jombang, bukan hanya mengalahkan preman, tapi membebaskan jiwa-jiwa dari ketakutan. Ia kembali mendorong gerobaknya ke tempat semula, menyalakan bara, dan menggoreng batagor seperti biasa. Tapi kali ini, antrian panjang mengular bukan karena rasa saja, tapi karena rasa hormat dan cinta. Supriyadi telah menjadi simbol harapan, dan ilmu di Mar Ireng bukan lagi rahasia, melainkan cahaya.